Halo teman-teman, hari ini kita berada di Kung Anggur. Agenda hari ini, insya Allah nanti akan membuat SOP untuk budidaya anggur di iklim tropis. Saksikan terus videonya. Jadi yang kedua itu bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik dan subur dalam arti kata itu. Yang ketiga itu ปลูกให้ได้ขายผลผลิต bagaimana caranya anggur itu ditanam dan subur terus mengeluarkan buah. ตอนสุดท้ายคือปลูกให้ได้ขายสม่ำเสมอแล้วก็มีคุณภาพ Dan yang keempat itu bagaimana caranya biar anggur itu bisa mengeluarkan buah yang dengan jumlah yang sama setiap tahun dan dengan quality yang baik sehingga kita bisa menjual. เพราะว่ายกตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าราคาเท่าเดียวกันถ้าราคาเท่าเดียวกันถ้าดูเนี้ยจะซื้ออันไหน Ini ada beberapa jenis anggur yang ada di depan kita. Ada banyak macam. Nah, ini kalau harganya sama, kita memilih beli yang mana? Yang besar, Silakan berpendapat. yang besar, yang merah dan hijau. hijau. makanan bulu makanan Sebelum merasakan tampilan dulu. Penampilan, kualitas. แต่ถ้าซื้อมาปั๊บแล้วมันไม่อร่อยจะกลับมาซื้อซ้ำไหม Jadi kalau kita belum merasakan ini, tapi kita sudah lihat bentuk itu cantik, berarti kita akan memilih yang hijau. Tapi setelah kita beli dan rasa itu tidak enak, kita tidak akan membeli untuk kedua kali. เพราะฉะนั้นอันนี้เวลาทำงานธนาคารเวลาสอนเกษตรกรเนี่ยหนึ่งปลูกให้ได้ให้ได้ปริมาณมากกว่า ถ้าปริมาณมากกว่าเราก็ได้เยอะใช่ไหมปลูกที่สองคือปลูกให้คุณภาพดีกว่า อันที่สามปลูกแล้วให้คนกลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ Jadi karena dia bekerja di bank, jadi itu bagaimana caranya supaya bisa menanam ปลูกแล้วปลูกให้ได้เยอะกว่าคนอื่น dan bagaimananya bisa berproduksi dengan banyak ตอนนี้มีสกิล dengan luas tanah yang sama. Dan yang ketiga itu bagaimana caranya orang membeli itu harus datang lagi. ต้นใช่ไหมอันนี้juga satu tahun berapa buah tapi หนึ่งต้นไอ้เดียวไม่ได้สร้างเงินได้ Jadi untuk luas tanah yang sama, nah, kita menanam tanaman jenis yang lain itu pendapatan itu sama dalam satu tahun itu dengan anggur satu pohon. คือปลูกหนึ่งต้นเนี่ยคนอื่นปลูกได้แค่5 กิโลแต่เราปลูกได้20 กิโลจะต้องทำยังไง Kalau orang lain itu bisa tanam dan bisa menghasilkan satu pohon itu cuma 5 kilo, tapi kita bisa menghasilkan 20 kilo itu. Bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari. ลงมือในปริมาณนั้นสองปลูกแล้วปั๊บอันนี้สวย แต่อันนี้ไม่สวยใช่ไหมกินอื่นมากหนึ่งต้นนะปลูกให้สวย Jadi kita bisa menanam dan bisa menghasilkan banyak, tetapi ini cantik, ini tidak cantik, itu bagaimana caranya? Itu juga harus dipelajari. อันที่สามปลูกเสร็จปั๊บอันนี้อร่อย อันนี้ไม่อร่อยอันนี้คือดูเฉยๆแต่นี่กินแล้วกับการกลับมาซื้อซ้ Yang ketiga itu sudah dilihat cantik dan tidak cantik dan dirasa ini enak dan tidak enak, itu juga harus dipelajari biar orang yang membeli itu akan datang membeli dan membeli terus. ำมันเป็นลักษณะอันนี้ก่อนปลูกองุ่นเราเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลูกเมลอนปลูก ข้าวโพดสีแดง Ini yang
kami lakukan sebelum menanam anggur ya. Oke. Itu kita pelihara ayam petelur, tanam melon, tanam jagung. แต่ว่าปลูกแล้วมันเหนื่อยสเปะ Sampai. เศรษฐกิจอุบัติ Ya. Tapi banyak waktu yang digunakan. เพราะผู้กำงุนหนึ่งต้นสีกิจกระจาบายักอุบัง Ya. PNS. ใช่ไหม Tanam anggur satu pohon itu sedikit kerja, tapi uang yang didapat tuh lebih banyak. Ya. ทีนี้สัญญาแรงmengapa tanamองุ่นมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่โรงเรียนโปรเจกต์ Jadi karena kami itu bukan petani sebenarnya ya, kami itu dia kerja di bank, jadi kita menanam anggur. Nah itu dari Badan Penelitian Pertanian Dataran Tinggi di Thailand itu menanya mengapa anggur, sementara kami tinggal di dataran rendah. มีโอกาสได้เข้าไปเที่ยวสถาบันวิจัยที่พิเศษด้วย Jadi Dokter Wira itu mengundang kami ke sana untuk melihat proyek yang dilakukan di sana itu dataran tinggi. di Pulau Thailand gunung tidak ada uang gunung nahอะไรปลูกข้าวโพดใช่ไหมtanam Jadi sebenarnya masyarakat Thailand itu kebanyakan tinggal di gunung-gunung yang mereka memang kekurangan dalam segala hal ya, bisa dikatakan juga pendidikan, penghasilan, dan kebanyakan dulunya itu menanam opium. Ganja. Bukan ganja. Bukan ganja, โอ opium. เปียมจากโอเปียมมาก็ไม่ไปสอนไม่ให้ไปปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ใช้พื้นที่ Jadi kilogram, jadi kalau 1 tahun itu kan 40 kilogram ya, dengan harga 200 baht 1 kilogram. Jadi satu pohon itu 8.000 baht. Satu pohon 8.000 baht untuk 1 tahun. แปลว่ากังปู1 ไร่เนี่ยได้2,000 กิโลเป็นกิโลละ5 บาท Tapi kalau jagung itu kan dengan ukuran tanah 40 kali 40 meter persegi itu dapat 2 ton ya. Oh. Tapi harganya 5 baht 1 kilogram. นี้นะอันที่สองตะนำนารีคุณเฮาตะนำพริกไทยพริกหยวกพริกหวานในกรีนเฮาส์1 โรงเรียน1 ไร่ใช้เคมีคอลใช้ปุ๋ยใช้อะไรประมาณ11 กิโลต่อลิตรต่อไร่11 ลิตรต่อ11 ลิตรสเปรย์ Tanaman cabai dengan luas greenhouse yang sama. Penggunaan pupuk kimia itu kira-kira 11 liter per 1 rai tanaman itu ya. Rai tanaman ya 40 kali 40. แต่องุ่นเนี่ยใช้แค่10 ลิตรต่อไร่ Tapi anggur itu cuma menggunakan 7 liter saja untuk 1 rai ya, 40 kali 40 meter persegi. แต่ว่าถ้าเป็นกะหล่ำปีเนี่ยใช้22 ลิตรต่อไร่ Kalau kiabes itu 22 liter untuk 40 kali 40 tanah. นี้ต่อพริกไทยพริกหยวกด้วยพริกหยวกนะใช้เคมีเยอะใช้ปุ๋ยเยอะแต่องุ่นใช้นิดเดียว แต่องุ่นเนี่ยได้กำไรมาไร่หนึ่งเนี่ยได้ประมาณ800,000 กว่า700,000 กว่า Jadi untuk jenis sayuran itu menggunakan kimia lebih banyak daripada anggur. Di dalam greenhouse sama dalam greenhouse untuk luas tanah yang sama. Tetapi penghasilan itu anggur itu mungkin 10 kali lipat daripada sayur-sayuran. Dapat 200.000 baht, tapi anggur itu udah 800.000 baht. อันนี้ที่บ้านอยู่มาสยามตอนนั้นไปดูโรเยอร์โปรเจกต์ไปดูแล้วกลับมาปลูก
dulu pertama kali kita setelah pergi ke Badan Penelitian Pertanian di sana melihat proyek mereka, itu kan kita belum ada tanah ya, jadi kita membuat greenhouse itu di sekeliling rumah. รอบบ้านเลยก็เลยเรียกว่าบ้านอันอยู่อินโดไทย Itu makanya kebun itu dinamakan Rumah Anggur Indo Thailand. อินโดใช่ โอเค ที่จะที่เยอรมันอินโดไทย Tapi orang itu datang dari mana-mana datang. ตรงนี้นะต้องไปหาความรู้ Makanya bagaimana caranya kami harus mendapatkan ilmu. นี่ไป Itu ดู kita mencari. ไปดูสวน204 สวนเป็นพัดต้องไปดูสวนเป็น Jadi ความเป็น kita เจ้าด้วย minta izin kepada yang punya kebun-kebun di sana untuk melihat dan tidak setiap orang membuka hati. อืม Jadi seperti itu. อันนี้ไปดูที่ญี่ปุ่น Ini kita pergi ke Jepang ini tahun 2016 mungkin ya. อันที่สองก็คือต้องมีแรงงานต้องมีเลเบอร์ Jadi kalau untuk membuat gitu yang namanya perkebunan, kita yang pertama itu harus punya dana. oh iya harus เอาไหนเอาความรู้ก่อนต้องมีความรู้ก่อน Yang pertama itu pengetahuan ya. Tadi. ถ้าไม่มีความรู้ทำอะไรไม่ได้ อันที่สองต้องมีแรงงาน Kalau kita tidak punya pengetahuan itu bagaimana itu ahlinya juga tidak akan selamat seperti itu ya. Yang kedua itu kita harus punya tenaga kerja. อันที่สามต้องมีที่ดินต้องมีที่ดินในตัวเอง ถ้าไม่มีที่ดินต้องทำสัญญาเช่าให้ชัดเจน เพราะงั้นพอปลูกไปแล้วปั๊บเจ้าของที่ดินจะเข้ามาหาผลประโยชน์ทำให้ Yang มีการ ketiga itu kita harus punya tanah sendiri. ถ้ามี Kalaupun tidak punya tanah sendiri kita harus menyewa, tapi itu harus dengan jelas ini ya apa namanya perjanjiannya ya. เพราะองุ่นมันจะมีคนเยอะและที่สำคัญปลูกองุ่นตัวนี้ ไปอีก100 ปีองุ่นจะยังอยู่ Jadi kalau tanam sekarang 100 tahun ke depan itu anggur tetap ada. Orang kita sudah mati 3 kali dan juga tetap ada. Itu yang agak lama. Jadi mungkin tahun ketiga itu baru bisa dikembalikan. แต่กรีนเฮาส์เนี่ยถ้าปลูกเป็นกรีนเฮาส์นะถ้าปลูกเป็นใช้เวลา3 ปีจะได้ทุนก็มีต้นทุน Jadi untuk biaya pembuatan greenhouse, kalau memang kita benar-benar bisa menanam anggur itu dengan baik dan bisa menghasilkan itu dalam waktu 3 tahun itu semua dana yang keluar itu bisa dikembalikan. คุณยิ่งมีมาไกล5 ครั้งถึงไม่ถึง Itu dalam waktu 3 tahun itu ada kuning 5 kali itu uang sudah bisa dikembalikan. ครั้งสุดท้ายเจ้าของต้องมีพันธุ์ที่ดีพันธุ์ที่คนกินพันธุ์ที่เห็นแล้วอยากกินได้ยินชื่ออย่างเงี้ยอย่างใช้มากอย่างเบอร์รี่อย่างเงี้ย Yang terakhir itu jenis anggur yang harus kita pilih untuk apa namanya untuk menjadi trademark ya mungkin di kebun masing-masing. ไอ้ ข ตัว องง่าย Ya, jadi seperti saya maskan kan, orang dengan saya maskan. ๆมาฮูmakan tapi yang tanam anggur Navarin Jadi kalau namanya memang kurang jelas kan orang ya tidak dikenal ya orang kan belum tentu tertarik. อันนี้สิต่อไปถ้าปลูกองุ่นปั๊บเนี่ยจะมีอยู่หลังถึง5นะต้องเรียกให้ปลูกให้ตรงกับตัวเองปลูกเพื่อทดลองวิจัย Jadi ada 5 kriteria dalam menanam anggur. Yang pertama itu menanam untuk pengetahuan lah. University ตัวกายstatus ตัวกายสถาบัน Kira-kira mungkin university atau badan penelitian itu kan mereka untuk penelitian ya, menanam anggur ya. ซึ่งจะมีวาไรตี้องุ่นเยอะมากแล้วก็วิธีปลูกก็หลากหลายมาก Jadi kalau untuk penelitian biasanya ada banyak jenis yang ditanam dan ada banyak cara yang dilakukan karena memang untuk penelitian. โอเค อันที่สองคือปลูกเพื่อฮอบบี้ก็คืออายุเยอะๆปลูกง่ายๆใช้วิธีการง่ายๆใช้อินทรีย์ใช้ Yang
kedua itu tanam untuk hobi. Yang hobi kira-kira orang yang sudah pensiun jadi bisa menanam sedikit dan menanamnya yang mudah tumbuh dan mudah mengeluarkan buah jadi sedikit. อันที่สามคือปลูกเป็นเพื่อผู้ที่ประโยชน์เช่นเป็นรีสอร์ทเป็นคาเฟ่เป็นอะไรอ่ะให้คนมาเที่ยวแล้วก็เหมือนที่ป้าโจได้ทำคือปลูกลำไยนี่มีคนมาซื้อแต่พอปลูกองุ่นปั๊บมาดูองุ่นแล้วก็ขายลำไยอย่างเงี้ย Yang ketiga itu tanam untuk bisnis ya seperti di kafe dan restoran. Nah itu seperti di kebunnya Bapak Johannes di Bangka. Dia menanam lengkeng banyak, tapi kan orang tidak akan datang banyak ya membeli lengkeng. Tapi setelah beliau nanam anggur, semua tanaman yang di kebun itu bisa dijual. lihat anggun Karena orang datang melihat buah anggur. lenggang ya. Oke paham lah Kira-kira bisa ya? Jadi maksudnya itu kan saya sudah pernah ke Pak Yohanes dan Pak Yohanes diskusi di sini sebelum menanam anggur ya. Jadi sebelum menanam anggur, beliau itu nanam mangga dengan beraneka ragam mangga. Kemudian apa namanya kelengkeng ya, berbagai macam kelengkeng, durian ya, berbagai macam durian. Tapi setelah menanam anggur ya itu menjadi gratis semua. Sebelum menanam anggur itu tidak, seandainya pun terjual itu terjual secara ala kadarnya ya. Begitu ada anggur maksudnya tadi ya, langsung apa namanya kelengkengnya laku, labu juga laku, semuanya laku. Bahkan dia mendeklar harga kelengkeng di Indonesia yang paling mahal itu di tempat dia 70.000 per kilogram. Gambar anggur tuh ya. เป็นไข่กล้าไข่กล้าก็คือจะมีวิธีการปลูกอย่างเดียวเสียบแล้วก็ส่งแต่มีความหลากหลายพันธุ์มาก Jadi yang keempat itu tanam untuk menjual bibit anggur. Jadi kita punya banyak jenis anggur, tapi kita tidak menanam untuk kebun, cuma untuk menjual bibit saja. ตอนสุดท้ายก็คือปลูกเพื่อขายผลผลิต Jadi yang kelima itu tanam untuk menjual buah. เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิน3 ถึง 6 พันเป็นที่ Jadi kalau kita tanam untuk menjual buah itu tidak boleh lebih daripada 3 jenis anggur saja. kalau banyak jenis susah เพราะฉะนั้นให้เข้าใจทั้งหมด5 อันแล้วอ่ะต้องเลือกพันธุ์แบบไหนต้องเลือกต้นแบบไหนใช่ไหมต้องเลือกปลูกแบบไหน Jadi kalau 5 yang kriteria ini kita sudah paham, kita bisa memilih kita mau menjadi yang nomor berapa. Dan kita bisa memilih jenis anggur yang kita butuhkan. Kalau untuk cafe resto itu mungkin umur yang panjang biar dia bergantung di pohon terus. Biar orang kan bisa datang tidak membeli buah tapi membeli kopi, mungkin makan atau yang lain. Ya, selfie. saya juga lepas saja ทีนี้ต้นองุ่นมีอยู่แค่4 อย่างหนึ่งเตรียมดินให้ดี ถ้าเตรียมดินดีมีอินทรีย์วัตถุมีรากหาง่ายเนี่ยก็เหมือนป้าไปหาตังค์ไปหาเงินเข้าบ้าน Jadi tadi itu sudah selesai ya. Nah, terus ini apa namanya fungsi untuk penanaman anggur mungkin juga tanaman yang lain secara umum itu ada 4. Jadi yang pertama itu tanah. Tanah itu fungsinya 45%. Jadi sama seperti Bapak kalau dalam keluarga. Jadi Bapak itu bekerja mencari uang untuk keluarganya. Jadi tanah itu sama. อันที่สองก็คือแสงแดดมาตาฮารีใบต้องเจอแสงแดดถ้าใบไม่เจอแสงแดดใบมันจะบางๆนิดๆสะสมอาหารไม่ได้เหมือนกับมะมะtidak masakan. Jadi yang kedua itu sinar matahari, fungsinya juga 45%. Itu kalau tidak kena sinar matahari ini menjadi seperti ini, tipis-tipis dan kecil-kecil. Jadi sinar matahari itu kalau tidak ada itu daun itu tidak bisa memasak.
Jadi ibu tidak bisa membuat makanan untuk keluarga. Oke. Tanam 45%. Daun matahari 45%. 10% juga. Itu jadi sudah 90% ya. 90% ada buah, bisa makan, tapi tidak bisa jual. Jadi kalau tanah sudah 45%, sinar matahari sudah 45%, itu tetap saja dia akan mengeluarkan Ada buah. buah. Banyak dan dikit itu nanti kita bisa bicara, tapi bisa makan tapi tidak bisa untuk dijual. Oke, konsumsi sendiri. Ini coba 9% macam 7 macam ya macam hormon. Dan 9% itu penggunaan pupuk, penggunaan pestisida dan penggunaan hormon. ต้องใช้ถูกวิธีถูกตาถูกเวลา Jadi dia cuma 9%, kita harus menggunakannya itu ถูกสูตรวิธีเวลาที่อาจารย์ harus benar dalam waktu, harus benar dalam dosis, harus benar dalam penggunaan lah. Jadi seperti itu. เมื่อกี้คุยกับป้าลุงพี่ว่าpupuk berapa ใส่เท่าไหร่ Jadi tadi kita bicara sama Bapak Andi, itu pupuk berapa yang digunakan? 1 kilo, 2 kilo, atau 1 gram, 2 gram? ตอบไม่ได้ ต้องดูที่องุ่นถ้าองุ่นแข็งแรงก็ใส่น้อยเพราะมาจากดินถ้าองุ่นไม่แข็งแรงก็ใส่เยอะอย่างเงี้ยหรือว่าทุกอัตราที่ชิม Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan jumlah angka berapa yang dibutuhkan. Kita harus lihat keadaan tanaman itu bagaimana. sama di pagi saya makan di restoran sama Bapak Heri makan ada ayam ada ikan ada ikan Lemak, lemak ada nasi ada yang hijau-hijau ada ini masakan ulang makan ulang anggur juga sama. sama nitrogen sama putih Budi. putih Protein. yang muda-muda yang ด็กๆkecil-kecil anak-anak kecil-kecil mau makan susu makan terus makan protein banyak protein karena ini banyak kan. Jadi sama seperti kita manusia ya. Tadi pagi kita makan sama Bapak Heri di restoran itu kan ada beberapa jenis makanan sayuran yang kita makan ya. Dari anggur atau tanaman itu juga sama. Dia juga membutuhkan protein, membutuhkan karbohidrat, membutuhkan lemak sama seperti kita. อันที่สองนี่คือแฟตไขมันกินแล้วทำให้อ้วนทำให้แข็งแรงทำให้กินข้าวอร่อย Jadi kalau protein untuk tanaman itu diambil dari nitrogen ya. Dari N ya. Kalau untuk lemak itu diambil dari fosforat fosforas. Fosfat. ดีใช่ไหมอันที่สามคือเค Untuk C itu potasium ya. Kalau kita manggilnya di sana potasium, tapi di Indonesia mungkin kalium ya. Nah itu kan karbohidrat ya. Kita ambil dari tepung. Tepung kan kalau kita kan apa? Nasi. nasi Roti. Ya, bisa roti kita nasi. โอเคนะโปรตีนlemak karbohidrat yang lainว่าวิตามินkalsium ada diในอะไรเงี้ยในก้างปลาเงี้ย Jadi yang ketiga NPK itu kan itu makro ya, bisa dikatakan makro. Tapi yang lainnya itu kan วิตามิน mikro itu kan yang dari mungkin bisa vitamin yang kecil-kecil. Nah itu kan kita bisa ambil dari seperti kalsium kan itu untuk menguatkan tulang, untuk menguatkan gigi dan
Kalau untuk pohon kan itu mungkin batang, ranting kan seperti itu ya. อันที่สองคือแมกนีเซียมทำให้ใบมันหนาทำให้ใบมันหนา มันสังเคราะห์แสงได้ง่าย Jadi yang kedua itu magnesium itu membuat daun itu menjadi tebal. Jadi dia ya tebal dan hijau, jadi dia bisa menyerap sinar matahari itu secara maksimal. kalau kurang ini yang hitam kuat, yang putih-putih tidak kuat. Ini insert เอาไว้นี้เมื่อกี้ N 1.2 1.39 ตัน1.39 กิโลออกไปเอาออกไป Jadi dalam anggur 1 ton itu nitrogen yang diambil itu 1,39 เพราะว่า dalam satu buah. 3 ตันนะมีอยู่นี้แล้วก็ K หายไป 1.98 K ตัน1 ตันใน1 ตันนะเองมันจะหายไปใช่ไหม K หายไปใช่ไหม Jadi dalam 1 ton anggur itu N itu akan diambil 1,39 kg dalam 1 ton buah anggur ya. N itu akan hilang diambil dari tanah itu 1,39 kg dalam 1 ton buah anggur. P 0.25 Jadi kalau potasium itu 0,25 kg dalam 1 ton buah anggur. K 1.98 Kalau potasium ya, potasium itu kalium ya, 1,98 kg untuk 1 ton buah anggur. แคลเซียม 0.17 Kalau kalsiumnya itu 0,17 kg. แมกนีเซียม 0.9 Kalau magnesiumnya cuma 0,09 kg dalam 1 ton buah anggur. ความหมายในความว่า ถ้าเราเก็บลูกออกไปก็เก็บลูกออกไปเบาบางนะini pupuk habis oleh karena masuk pupuk. Jadi kan ini artinya pupuk ini kan banyak diambil keluar ya, setelah kita panen ya. Nah, ini pupuk yang banyak hilang, apa yang hilang ini yang harus kita tambahkan kembali setelah panen. setelah panen. oleh karena ถ้าไม่เข้าใจ ปีที่ 1 โอ้บัวTumbuh buah, bisa mengapa tidak ada buah? Habis uang habis pupuk habis. Jadi jadi kalau tahun pertama keluar buah banyak kita senang, setelah panen kita kan tidak menambahkan, tidak mengembalikan apa yang hilang ya. Tahun kedua itu masih keluar tapi tidak banyak, tahun ketiga itu tidak akan keluar sama sekali. เพราะฉะนั้นดูแลท่านเนี้ยอะไรหายไปเยอะสุด Jadi kita harus paham di dalam mungkin sistem ini kita harus paham apa yang paling banyak hilang, itu yang harus ditambahkan. Nitrogen. Tidak saja nitrogen ya, tapi semua ini G yang paling banyak hilang. bukan tapi orang Indonesia Kalium. kosong 5 dua tiga yang pas jadi ngerti kan saya pikir kan. Jadi yang banyak hilang itu kan Kalium. kalium ya, tapi orang Indonesia itu malah menambahkan P yang banyak dengan N yang banyak. Makanya waktu kita mau pruning kembali itu tidak akan keluar bunga. Bung Iti. Paham nggak? Tapi ini sampai protein pengennya baik protein pengennya Jadi NE sama ZN itu membuat apa namanya nitrogen itu bekerja jauh lebih baik. Ah, FE ไปช่วย K Fe itu membantu potasium, membantu kalium bekerja. โบรอน D
ไปทำให้การผสมเกสรสมบูรณ์ดอกไม่ร่วง Jadi kalau boron itu membantu penyerbukan dari bunga itu tidak akan rontok. ถ้าเข้าใจตรงเนี้ยก็จะให้การจัดส่วน Jadi kalau kita paham masalah pupuk seperti ini itu kita akan tahu pupuk itu berapa akan yang dibutuhkan oleh tanaman. โอเคมาดี Ngerti, ngerti. มีสองลูกทีนี้ untuk quality untuk ขาย 15, 13, 13. ความคูลิ่งพอสะสมอาหารแล้วถ้าแต่งจริงปั๊บลูกมันเล็กๆเพี้ยไฟจะมา ต้องจัดการเพี้ยไฟเชื้อราให้ได้ Jadi kalau kita setelah pruning biasanya kan akan keluar bunga ya. Ya. Bunga dan jadi buah yang kecil-kecil. Itu sama seperti anak kecil yang apa namanya antibodi itu memang lemah. Makanya mengapa kita harus menggunakan pestisida untuk mengantisipasi trik. Oh ya. เพราะฉะนั้นพอถึงประมาณ 15 วัน หลังจากคน15 วัน จะมีดอกออกมาแล้วความหมายคือหรือในดีเนี่ยหรือในต้นเริ่มหายแล้วก็ต้องเริ่มให้ 15 15 hari setelah kita pruning kan biasanya itu akan mulai keluar kuncup bunga ya. Nah itu berarti itu akan menyerap pupuk yang ada di tanah untuk menghasilkan bunga. Nah itu makanya kenapa pupuk itu mulai dikasihkan di sana. Itulah mulai fase vegetatif pada berikutnya. ทีนี้พอได้ 15 วันเนี่ยดอกแล้วดอก Gue regeneratif. องุ่นต้องมีการองุ่นบางพันธุ์ต้องมีการใช้วิตามินเพื่อที่ชอบ แต่องุ่นบางพันธุ์ห้ามใช้วิตามินเพราะเอฟเฟกต์มันเยอะเช่นองุ่นสายญี่ปุ่นใช้มากแค่ลูกเพลิงอะไรเนี้ยห้ามใช้ แต่ถ้าเป็นเฮลตี้เป็นลูกเพลตเป็นพวกอุปกรณ์ต้องใช้ Jadi ada beberapa jenis anggur yang memang kalau sudah keluar bunga bisa menggunakan gibberellin ya untuk memperpanjang ya. Tapi ada beberapa jenis juga yang tidak untuk digunakan. Jadi itu nanti malah merusak ya bunganya. Tapi bisa digunakan setelah dia menjadi bunga. โอเคพอ30 วันจะติดลูกละพอติดลูกละเหมือนกับเด็กๆต้องให้25-7คือให้โปรตีนเยอะ Setelah umur 30 hari setelah pruningan itu dia sudah makan dan akan menjadi buah sama seperti anak kecil ya. Kita harus menghasilkan protein nitrogen itu banyak. 25-7แล้วก็กิโปรตีนเบอร์3 Dan bisa dikasihkan gibberellin. Setelah kan itu kan sudah menjadi buah ya. ประมาณ45 วันกิโปรตีนเนี่ยมีเอฟเฟกต์ประมาณ14 วันที่ญี่ปุ่นก็แข่งกัน14 วันเพราะฉะนั้น15 วันให้กิโปรตีนปั๊บอีก14 วันให้รอบ2เพื่อขยายลูก Jadi kalau umur 30 hari kita mengasih pertama kali gibberellin. Nah itu setelah itu kan EP-nya itu kan 15 hari ya. Nah 15 hari setelah pemberian pertama itu baru kita mengasihkan pemberian kedua kira-kira 45 hari. Pertama di sini kecil M14 loh. 14 hari yang besar di sini. Gibberellinนะgibberellin CPU นะอันนี้เป็นฮอร์โมนไม่ใช่ปุ๋ย Jadi ini adalah hormon ya, bukan pupuk. Harus hormon, bukan pupuk. Urinanya banyak N, maksud N. Jadi kalau kita menggunakan hormon gibberellin atau TBC atau CPPU untuk memanjangkan malai dan membesar buah, kita harus memberikan banyak pupuk di tanah. Jadi kalau makanan di tanah tidak cukup, tapi dia memecah sel, tapi tutup tidak ada, makanan tidak ada. Jadi dia tidak akan menjadi tidak sehat ya. 45 วัน Impotence day 45 hari. Jadi 45 hari itu hari-hari yang paling berbahaya dan penting yang harus kita ingat. Kalau di Jepang, kalau Inutai di mana tidak pergi, lihat. Selama 45 hari itu kita tidak akan pergi kemana-mana. Jadi setiap hari kita harus ada di kebun. Jepang juga sama. Kalau dalam 45 hari itu ให้ปุ๋ย
โตให้ฮอร์โมนโตพอโตร่างกายจะไม่แข็งแรง เพราะนั้นจะต้องให้พวกยาลายาแมลงเพราะมันไม่แข็งแรง Jadi karena kita memberikan pupuk di tanah banyak dan kita memberikan hormon untuk buah itu juga banyak katakanlah, dia menjadi cepat besar dan cepat ini, tapi dia menjadi lemah. Makanya itu kita harus memberikan pestisida dan fungisida. Karena waktu dia lemah itulah penyakit dan apa namanya itu insek itu akan datang. โอเคพอ55 วันเนี่ยยังเบอร์ซ่าทริปกีฬามากัน โอ้ อันเซนเซฟตี้ทริปไม่ต้องใช้ยาชักแมลงละ Jadi kalau sudah umur 55 hari, biasanya buah itu sudah besar dan kulit itu sudah keras, strip itu tidak akan datang lagi. สเปรย์tidak masalah tidak apa-apa tapi yang ituสเปรย์60 วัน50 วันtidakสเปรย์มันเซฟตี้ seperti Jadi kalau kita sudah 45 hari rentan. 55 hari ke atas itu kita akan mengurangi ya. Kalau memang tidak mau berhenti sama sekali, kita bisa mengurangi dosis yang digunakan. Dan itu kan untuk apa namanya itu keamanan bagi kita. kesehatan. พอ75 วันเบอร์ซาtapi tidak manis balik sedikit protein banyak K Oke. Jadi kalau ya เป็น13 Jadi kalau setelah umur itu 70 hari setelah pruning ya, 70 hari atau 75 hari setelah pruning, itu kita tidak lagi membutuhkan protein. N itu tidak perlu lagi. Bagaimana caranya buat itu biar manis? Ya, itu makanya kita memberikan K yang tinggi, 13, 13, 21. พอ75 วันปั๊บสีเริ่มเปลี่ยนต้องใช้ฮอร์โมนเปลี่ยนสีทำให้สีมันสวยถ้าเป็นสีดำหรือสีดำใช้อิจิฟอนเข้าไปช่วยกัน Jadi kalau dari umur 75 hari itu sudah mulai bertukar warna, kita bisa menggunakan itifon untuk membantu memberikan warna yang lebih cantik. Itifon. อิจิฟอนada พอ90 วันซิลิกิตมานิดลาแป้งจะมา Kalau umur 90 hari itu biasanya rasa anggur itu sudah mulai manis, itu jamur tepung akan datang. สเปรย์ใส่ถุงจุ๊บ Jadi setelah kita spray, kita bungkus. จบละ Itu habis sudah pekerjaan. Menunggu panen มาดูประเด็น saja. เซฟตี้30 hari tidak Jadi 30 hari sebelum panen itu tidak ada Tidak ada obat-obatan dan spray. tidak ada pupuk di tanah. แต่ว่าข้างบนอาจจะไปให้0050ช่วยในการทำให้ Gimana sih? Jadi di daun itu mungkin bisa di spray dengan 0,050. Aspiration. โอเคทีนี้คุณภาพ Untuk membuat rasa jauh lebih manis. อันนี้เทคนิคมาสิไม่ต้องสอนแล้วมันไม่มีเวลาแล้ว Jadi tadi itu kira-kira teknik untuk membuat kualitas anggur itu. Bagaimana mulai dari rasa, warna, dan aroma. ทีนี้ดีอยากให้ดูเรื่อง